Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Vina Dartina selaku dosen pengampu mata kuliah eh, Komunikasi Antar Budaya yang telah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami sehingga kelompok kami bisa memaparkan materi pada hari ini. Puji serta syukur tidak lupa kita limpah curahkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir berkumpul walaupun meski via online ya, tetapi semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Janet Tasya Bila Indrawan selaku moderator. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil final chapter report dari kelompok kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki acara presentasi pada kesempatan kali ini. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai gegar budaya dan masalah dalam penyesuaian diri di lingkungan budaya yang baru. Dan materi yang pertama, tanpa berlama-lama lagi, akan disampaikan oleh Saudari Sterling. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, materi pertama yaitu gegar budaya dari buku Komunikasi Antar Budaya dari Dr. Dedi Muluana MA dan Dr. Andes Jalaluddin Rahmat MS. Gegar budaya atau dikenal pula dengan istilah culture shock merupakan salah satu tantangan yang tidak dapat dihindari oleh individu ketika memasuki sebuah lingkungan baru. Dalam sebuah penelitian Oberst tahun 1960 halaman 142 tentang culture shock adjustment to new cultural. Gegar budaya culture shock adalah suatu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diderita oleh orang-orang yang secara tiba-tiba berpindah atau dipindahkan ke luar negeri. Next. Nah, yang selanjutnya ada gegar budaya menurut buku Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya atau dari terbitan Bapak Teddy Sutardi 2007. Gegar budaya merupakan padanan kata dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu culture shock. Gegar budaya yaitu adanya ketidaksiapan menerima budaya yang baru pada kehidupan. Ada sebuah paradigma yang berkembang bahwa segala yang datang dari barat itu unggul dan lebih baik, padahal belum tentu itu baik gitu. Next, di sini ada tahapan gegar budaya menurut Oberst. Yang pertama ada honeymoon stage. Honeymoon stage di sini adalah beberapa waktu atau beberapa hari yang ditandai dengan persoalan terpesona dan sedikit antusias dari satu individu dan individu lainnya. Individu satu dan individu satunya. Yang selanjutnya ada rejection or regression stage. Nah, di sini individu mulai merasa letih yang dirasakan secara fisik dan mulai merasakan perbedaan dari budaya baru yang dia hadapi. Dan yang ketiga ada adjustment or negotiation stage. Di sini individu dapat menerima dan menikmati lingkungan budaya meskipun agak tegang gitu, agak shock. Dan yang terakhir ada mastery stage. Tahap ini di mana seseorang dengan pengalamannya atau keahliannya sudah didapatkan dan menginginkan sebuah jabatan baru yang biasanya lebih tinggi atau lebih menarik agar menantang kehidupannya nanti gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Serli yang telah memaparkan materi. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri tentang lintas budaya. Mulai dari definisi, lintas budaya adalah istilah yang sering digunakan dalam menjabarkan suatu keadaan ketika sebuah budaya berinteraksi dengan budaya yang lain dan saling memberikan feedback atau saling memberikan pengaruh baik itu secara positif maupun negatif. Ada pula definisi lain menurut Kunjaraniningrat
lintas budaya ini terjadi ketika manusia dengan budayanya berhubungan dengan manusia yang lain yang berasal dari latar belakang budaya berbeda, berinteraksi, saling mempengaruhi, dan memberikan dampak positif maupun negatif. Contohnya dari pengalaman lintas budaya ini adalah ketika saya memiliki rekan yang berasal dari Medan. Di situ kita terdapat eh, pengalaman lintas budaya di mana yang biasanya kita ketahui orang-orang Sunda ini ketika berbicara mereka lebih halus, sopan, dan menggunakan nada rendah ya. Sedangkan orang-orang seberang, apalagi orang Medan, biasanya mereka berbicara tuh dengan nada tinggi, dan itu kalau kita belum memahami hal tersebut, pasti kita akan merasakan yang namanya culture shock, berpikir bahwa mereka marah. Tapi sebenarnya emang budaya mereka seperti itu. Sebenarnya mereka tidak marah, hanya memang sudah menjadi apa ya, seperti eh, ciri khasnya lah. Kalau orang seberang itu biasanya kalau berbicara nadanya pasti tinggi. Baik, yang selanjutnya teori utama yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, face negotiation theory. Norma aturan budaya mempengaruhi bagaimana anggota budaya tertentu bisa dapat mengelola citra atau image dan bagaimana mengelola dari suatu konflik. Contohnya adalah dalam budaya kolektivisme, pengelolaan konflik cenderung memerlukan waktu yang lama, mementingkan perasaan atau hubungan rasional dibandingkan dengan substansi. Nah, konflik itu sendiri supaya pihak-pihak yang berkonflik tidak kehilangan muka dan uh, bukan efisiensi yang dipentingkan. Yang kedua ada conversational contrast theory atau hambatan pembicaraan, baik budaya atau pribadi, mempengaruhi bagaimana suatu pesan dapat dikonstruksikan dan gaya pembicaraan seseorang untuk mencapai suatu tujuan demi komunikasi tertentu. Nah, contohnya dalam anggota budaya kolektivisme dan orang yang memandang dirinya saling ketergantungan atau independen, self-construal lebih mementingkan pembicaraan-pembicaraan yang berorientasi kepada hubungan atau relasi dan perasaan orang lain. Yang ketiga ada expectation violation theory, cara berkomunikasi interpersonal yang dipengaruhi oleh norma sosialisasi atau budaya yang bisa menjadi acuan atau prediksi dugaan. Nah, pelanggaran terhadap norma akan menimbulkan suatu amarah atau kehati-hatian kepada orang-orang tertentu. Nah, penilaian terhadap pelanggaran tergantung kepada kedekatan hubungan dan konteksnya seperti apa. Yang keempat ada anxiety management theory. Komunikasi akan efektif apabila komunikator sangat seksama atau mindful dalam mengelola ketidakpastian dan kecemasan yang ada. Yang kelima ada communication accommodation theory. Strategi seseorang dalam mengakomodasi tergantung kepada budaya komunikasi, menunjukkan sikap melalui strategi mendekat atau coverage atau menjauh displaced. Contohnya dalam budaya kolektivisme ialah menggunakan gaya bahasa menekankan peran karena kesopanan dan bahasa formal yang dilakukan dengan anggota di luar budaya mereka. Selanjutnya ialah penerapan teori. Yang pertama ada perbedaan-perbedaan empiris. Nah, sebenarnya ialah mungkin untuk memetakan perbedaan-perbedaan utama dalam struktur aturan nilai antara dua budaya. Nah, kita juga dapat mengidentifikasi perbedaan budaya melalui kebiasaan makan dan minum, keyakinan agama, keyakinan moral, ritual, dan lain sebagainya. Yang kedua ada stereotip. Stereotip ini ialah citra yang dimiliki oleh sekelompok orang tentang sekelompok orang lainnya. Ia adalah deskripsi yang biasanya dianggap overgeneralisasi atau misrepresentasi. Sebagai contohnya ialah suku Minang yang dianggap pelit oleh beberapa masyarakat dari suku lain. Nah, hal ini menimbulkan karena adanya ketidakterimaan atas stereotip yang disematkan. Apabila kita lihat dari konteksnya, banyak suku Minang yang merantau dan berdagang. Bukannya mereka pelit, mereka hanya hidup hemat di tanah perantauan guna untuk mengatur
keuntungannya. Terlepas dari pelit atau tidaknya suku Minang, bahkan masyarakat di luar suku Minang pun juga banyak yang kikir dan banyak pula yang murah hati seperti itu. Poin yang ketiga yakni hasil pertemuan budaya. Biasanya bisa berbentuk positif dan negatif. Adapun dampak positifnya, yang pertama ialah kebudayaan dalam peradaban manusia akan semakin kaya dengan munculnya kebudayaan baru. Yang kedua, kualitas individu akan semakin lebih baik lagi dengan seiringnya ada kompetensi yang sehat dalam mengajarkan perubahan yang ada. Poin yang ketiga, munculnya penemuan-penemuan baru yang sejalan dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya di suatu lingkungan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, terjadinya dekadensi moral yang dilibatkan perubahan yang berlangsung terlalu cepat. Yang kedua, ketidaksiapan suatu masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan sosial yang memicu tindakan kriminalitas, serta yang poin yang ketiga ialah perubahan sosial dapat meninggalkan benih-benih konflik di lingkungan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Nuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkap budaya bagi orang-orang Belanda di Indonesia. Nah, perbandingan antara penyelenggaraan organisasi yang terjadi di Indonesia dan Belanda ini, pertama, individualisme versus kolektivisme, yang kedua yaitu jarak kekuasaan, yang ketiga yaitu penghindaran ketidakpastian, dan yang keempat yaitu maskulin versus feminim. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan bagi penggunaan metode manajemen Belanda dan asing lainnya yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu seleksi pegawai harus mempertimbangkan faktor-faktor etnik dan keluarga. Yang kedua yaitu imbalan berdasarkan prestasi kerja yang jarang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu penilaian langsung atas prestasi si kerja. Nah, ini merupakan penilaian yang sangat sulit. Yang terakhir yaitu pemecatan pegawai secara kultural yang tidak diharapkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nuri yang telah memaparkan materi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Intan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi lintas budaya. Dalam teori komunikasi lintas budaya, implikasi pertama adalah pentingnya pemahaman terhadap perbedaan budaya dalam berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui, setiap budaya memiliki nilai-nilai, norma, dan tata cara komunikasi yang berbeda. Maka, untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang dari budaya lain, penting untuk memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Implikasi lainnya adalah perlunya kesadaran akan stereotip dan prasangka budaya. Dalam komunikasi lintas budaya, seringkali terjadi stereotip dan prasangka terhadap budaya lain. Hal ini dapat menghambat pemahaman dan mengakibatkan konflik. Misalnya, dalam budaya Batak, di mana karena efek dari suaranya yang keras, ketika berbicara dengan budaya Sunda pendengarnya maka menyimpulkan bahwa budaya Batak saat berbicara sedang dalam keadaan marah atau emosi. Dan faktanya tidak karena sedang emosi, tetapi karena begitulah intonasi budaya Batak saat berbicara. Baik, selanjutnya adalah implikasi komunikasi gegar budaya. Yang pertama adalah pentingnya persiapan sebelum memasuki budaya baru. Misalnya, mempelajari dari bahasanya atau sudah mengetahui kebiasaan di tempat tersebut. Yang kedua, pengelolaan emosi dan adaptasi, terkhusus saat berbicara dengan seseorang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan kita. Yang ketiga adalah pentingnya dukungan sosial dari teman, keluarga, dan yang lainnya.
Dan yang keempat adalah kesabaran dan kesadaran diri, di mana kita sedang berada di tempat yang baru sehingga harus menyesuaikan di tempat tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Intan yang telah memaparkan materi. Selanjutnya ialah materi yang terakhir dari presentasi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Saudari Siva. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk menjelaskan materi saya. Oke, di sini, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siva Salsabila Maharasya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi studi kasus perangkap budaya. Yang pertama adalah implikasi studi kasus perangkap budaya yang diambil dari buku Komunikasi Antar Budaya yang menurut Geert Hofstede, implikasi itu ada 4. Implikasi dari individualisme versus kolektif. Yang pertama ada implikasi dari individualisme versus kolektivisme. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari individualisme dan juga kolektivisme. Individualisme dapat diartikan sebagai nilai budaya di mana individu lepas dari masyarakat dan memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Sedangkan kolektivisme adalah nilai budaya yang menekankan pada kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Orang-orang dengan budaya kolektivis memberi nilai pada kerjasama dan melihat diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Jadi dapat dilihat dari, misal kita ambil contoh pengaruh pada pengambilan keputusan pada individualisme dan juga kolektivisme. Karena individu yang terperangkap dalam individualisme cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, sedangkan individu yang terperangkap dalam kolektivisme cenderung mempertimbangkan kepentingan kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Lanjut, yang kedua ada implikasi dari jarak kekuasaan. Contoh di Indonesia terdapat pola paternalistik yang melibatkan penghargaan terhadap orang tua dan perbedaan status dipandang positif. Sementara itu di Belanda pola konsultasisme lebih umum dan perbedaan status dipandang negatif. Maksudnya adalah pola paternalistik yang dimiliki budaya Indonesia memiliki jarak kekuasaan yang relatif tinggi. Ini berarti masyarakat cenderung menghargai dan menghormati otoritas serta hierarki yang ada. Contohnya ada dalam keluarga atau mungkin tempat kerja di mana orang tua kita atau bos atau atasan dianggap dihormati dan dianggap sebagai pemimpin yang memiliki wewenang. Sedangkan pola konsultasisme yang dimiliki budaya Belanda memiliki jarak kekuasaan yang relatif rendah. Semua individu dianggap memiliki hak yang sama untuk berpendapat dan berkontribusi tanpa memandang status sosial atau jabatan. Implikasinya yaitu adalah individu di sini diharapkan untuk bersikap lebih terbuka, berani menyampaikan pendapat, dan terlibat aktif dalam diskusi tanpa rasa takut atau terkendala oleh perbedaan status. Lanjut poin yang ketiga, yaitu ada implikasi dari penghindaran ketidakpastian. Contoh di Belanda, pentingnya ketepatan waktu sangat ditekankan. Sementara di Indonesia, tingkat ketepatan waktu cenderung tergantung pada hubungan sosial. Mungkin ini pasti kita juga merasakannya. Artinya, budaya yang menekankan ketepatan waktu di Belanda berimplikasi pada budaya kerja yang cenderung efisien dan produktif. Pekerja diharapkan untuk menghargai waktu dan menghormati komitmen waktu yang telah ditetapkan. Sangat berbeda dengan budaya di Indonesia, cenderung lebih fleksibel dalam hal waktu. Ketepatan waktu seringkali tergantung pada hubungan sosial dan konteks situasionalnya. Misalnya nih, dalam konteks hubungan pribadi atau keluarga,
orang biasanya cenderung lebih toleran terhadap keterlambatan dan memprioritaskan hubungan interpersonal dibandingkan dengan ketepatan waktu. Lalu yang terakhir, poin keempat, ada implikasi dari maskulin versus feminim. Contoh di Indonesia, perhatian terhadap kualitas hidup dan kepedulian terhadap kaum lemah lebih ditekankan daripada ketegasan, keberhasilan, material, ambisi, dan daya saing. Mungkin maksud di sini yaitu di budaya feminim, kepedulian terhadap kaum lemah dan kebutuhan orang lain menjadi nilai yang ditekankan karena individu Indonesia biasanya lebih apa itu cenderung menunjukkan empati dan peduli terhadap kebutuhan orang lain, termasuk keluarga, teman, atau masyarakat luas, masyarakat secara umum. Namun kembali lagi kepada sudut pandang masing-masing orang untuk menghadapi hal seperti ini pastinya memiliki banyak pandangan yang berbeda. Oke, selanjutnya boleh di next. Ada implikasi studi kasus perangkap budaya dari buku The Interpretation of Culture pada tahun 1973. Di sini juga sama memiliki 4 poin. Yang pertama, ketidakmampuan memahami perspektif budaya lain. Artinya di sini perangkap budaya dapat menghambat kemampuan seseorang untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Seperti yang dikatakan tadi, budaya setiap negara, setiap apa orang tuh pasti berbeda dan setiap orang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda juga, yang artinya di sini perangkap budaya ini bisa menghambat kemampuan seseorang untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda juga. Yang kedua, ada terjebak dalam stereotip. Maksudnya perangkap budaya juga di sini dapat memperkuat stereotip atau generalisasi negatif tentang kelompok budaya tertentu. Yang ketiga, ada kesulitan beradaptasi. Implikasi perangkap budaya di sini bisa menimbulkan seperti merasa kaku atau tidak nyaman dengan norma dan nilai-nilai yang berbeda. Dan ini dapat mempengaruhi interaksi sosial dan hubungan kita antar individu. Yang terakhir ada kesalahpahaman dan konflik. Perangkap budaya di sini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik antara kelompok budaya yang berbeda. Seperti halnya di nomor 1, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ini pastinya sedikitnya bisa menyebabkan kesalahpahaman atau konflik di antara kelompok budaya yang berbeda-beda. Eh, Mungkin itu 2 materi yang saya sampaikan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, perbedaan dalam dimensi-dimensi budaya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang dari buku ini, yakni memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks sosial, termasuk lingkungan kerja, lingkungan dengan tetangga atau interaksi antar individu. Contoh-contoh yang diberikan juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai dan preferensi yang berbeda dalam budaya dapat mempengaruhi perilaku dan pola hubungan. Penting untuk memahami bahwa apa budaya adalah konsep yang kompleks dan tidak semua individu atau kelompok mematuhi atau memperlihatkan semua karakteristik yang terkait dengan dimensi budaya tersebut. Terdapat berbagai variasi dalam budaya dan individu dapat memiliki eh, campuran nilai-nilai dari berbagai dimensi. Menyadari eh, dari implikasi dari perangkap budaya yang tadi sudah saya jelaskan, ini mungkin bisa membantu kita memahami dan menghargai perbedaan budaya, serta kita bisa memfasilitasi komunikasi dan interaksi yang lebih efektif di antara individu-individu dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siva yang telah memaparkan materi terakhir pada presentasi kelompok kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku yang kurang berkenan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.